أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض والحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء والأرض وما بين ذلك عدد ما هو خالق اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu, kita bersyukur Alhamdulillah nikmat yang dahsyat yaitu kita mendapatkan kehidupan. Maka ketika kita pagi hari mengucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana. Kami bersyukur ya Allah, Engkau telah berikan nikmat hidup. Ahyan, Engkau menghidupkan kami. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah Engkau mematikan kami, maksudnya menidurkan kami. Ini nikmat waktu adalah nikmat yang dahsyat sekali, yang selalu kita lupakan, nikmat kesempatan. Dan ini bagi orang yang bertakwa selalu merasakan bersama Allah. Dan Alhamdulillah kita masih diberikan hidup oleh Allah Azza wa Jal. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersalam salawat terus-menerus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari, setiap saat, berdiri duduk berbaring, upayakan zikrullah, istighfar dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa selalu merasa bersama Allah? Nah, inilah yang setiap hari kita bahas, mempertajam ketakwaan, yaitu paradigma takwa, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ketika kita melihat tubuh kita, ya Allah, Alhamdulillah ini dari Engkau. Kita bisa bergerak, kita bisa hidup, ya Allah ini dari Engkau. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyahnya, maka yang dipuji hanyalah Engkau semata, yang dipuji hanyalah Allah. Ini tidak sederhana Bapak Ibu, Masya Allah. Ini tidak sederhana. Ini dahsyat, akan merubah warna kehidupan kita. Yang tadinya kita gampang tersinggung, gampang marah, tidak akan berubah. Dan ini paradigma satu. Lanjutin paradigma kedua. Ini dari engkau, ini dari engkau. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Nah, paradigma kedua adalah akhirat. Ya Allah, tubuh ini dari engkau. Itu tauhid rububiyah. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Yang kedua, tubuh ini akan ada pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im, nikmat apapun. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi setelah kita sadari bahwa ini akan ada pertanggungjawaban, coba gunakan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk tunduk kepada Allah. Dua poin besar ini, Masya Allah. Inilah yang disebut dengan pilar takwa. Saya ulangi lagi ya, supaya kita pegang dua pilar ini. Kita megang dua pilar ini, Masya Allah. Tidak ada kegundahan, kegelisahan. Ya. Karena ketika dua pilar kita pegang, jangankan kita berbuat maksiat. Mau maksiat aja udah takut, mau. Dan kita di dalam diri kita ada hawa nafsu. Mau, ya Allah setengah ampun ya Allah. Oke, saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan. Tauhid rububiyah.
tauhid uluhiyah, kemudian akhirat. Dah, ya. Tauhid rububiyah, saya contohkan, saya lihat tubuh saya, dari kepala saya sampai kaki saya, mata, telinga, lisan saya, semua tubuh saya. Ya Allah, ini dari Engkau. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini di sini ada kaligrafi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Setiap saya baca ayat Quran ini, ya Allah, langsung tauhid rububiyahnya naik. Cus. Semua dari Engkau ya Allah. Setelah itu apa? Tauhid uluhiyah. Maka yang dipuji hanyalah Allah. Tidak mungkin kita menepuk darah, ini saya orang pintar, ini saya orang cantik, ini orang ganteng, ini saya orang kaya, ini saya orang titel saya panjang. Malu. Kita nyebut titel aja udah malu. Tapi ada orang yang tidak disebut titelnya marah. Allahu Akbar. Ya, kenapa? Yang dipuji hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut dipuji selain Allah. Nah, yang kedua ini adalah namanya Tauhid Uluhiyah. Yang pertama Tauhid Rububiyah. Rabbun yang mencipta, Rabbun yang memiliki, Rabbun yang mengatur, Rabbun yang menghidupkan, Rabbun yang menggerakkan, Rabbun yang menghiasi alam semesta. Maka yang mencipta alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menggerakkan alam semesta, yang mematikan alam semesta. Yuhyi wa yumit. Subhanallah. Jadi ini namanya Rabbun. Jadi kalimat Rabb itulah. Kita lihat tubuh kita, ya Allah, ini yang mencipta Engkau. Ini tubuh saya yang memiliki Engkau. Tubuh saya yang mengatur Engkau. Maka ketika ini kita semua dikembalikan kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Ya Allah, tidak ada satu titik pun nikmat kecuali dari Engkau. Langkah kedua, maka yang dipuji hanyalah Allah. Subhanallah. Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Yang dipuji Allah. La ilaha illallah. Maka ini nama iluhiyah. Ilahun yang dipuji, ilahun yang dibesarkan, ilahun yang diagungkan, ilahun yang disembah, ilahun yang disucikan. La ilaha, tidak ada yang satupun yang disembah illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada satupun yang diagungkan illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada satupun yang berhak dipuja-puji illallah kecuali Allah. Jadi tadi Rabbun, ada ilahun. Nah, ini dua-duanya digabung namanya pilar pertama, rasa kebersamaan dengan Allah. Tidak cukup sampai di situ. Karena ini semua milik Allah, lanjutkan pilar kedua. Karena ini tubuh milik Allah, maka akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mata kita akan ditanya, telinga kita akan ditanya, tutur kata kita semua tercatat. Wa ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali tercatat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka ingat akhirat. Jadi, pilar pertama rasa kebersamaan dengan Allah, kita diawasi oleh Allah. Pilar kedua, ini akan ada pertanggungjawaban di akhir. Semua tahu di sini, Kak. Hadisnya sangat amat tenar. Tidak ada yang tidak tahu. Dua nikmat yang mayoritas manusia meremehkannya. Pertama adalah kesempatan, waktu hidup, yang masih ada waktu. Kedua, kesehatan. Ini tubuh kita bisa sehat dari Engkau ya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan kecuali semua dari Allah. Semua setitik nikmat. Semua dapat. Kita bisa hidup, Allah yang menghidupkan. Lanjutkan. Waktu ini milik Allah. Hidup ini milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mah. Ya, ya. Semuanya adalah
Lillah milik Allah. Lanjutkan. Ada pertanggung jawaban. Yaitu akhirat. Maka hanya ada dua rasa. Bagi orang yang bertakwa, rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kita ini akan wafat. Seakan-akan kematian sudah ada di depan mata kita. Dan akan ada pertanggungjawaban. Dah, maka tubuh kita akan ditanya semua pertanggungjawaban. Maka sholat itu nggak boleh cepat-cepat. Kenapa? Waktu bukan milik kita. Waktu milik Allah. Pelan-pelan sholat. Banyak orang sholat Allah. Ya. Di masjid-masjid saya ngeliat sholat. Bahkan imam masjid sholat cepat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka. Nggak begitu sholat. Waktu bukan milik Anda, milik Allah. Allah ingin sekali hamba-hambanya menyembah Allah penuh dengan rasa cinta. Yaitu karena dekat Allah, saya cinta Allah, maka pelan-pelan. Nikmat itu pelan-pelan. Di waktu yang bersamaan rasa takut. Takut sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dua rasa inilah yang harus kita hidupkan dalam hati kita ketika kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Ya, merasakan kebersamaan dengan Allah. Yang kedua, merasakan kematian di depan mata. Rasakan kematian di depan mata kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekarang saya ajarkan bapak-bapak yang ada di Indonesia, coba latihlah. Latihlah. Jangan-jangan siang ini saya wafat. Sekarang pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Yang di Amerika, di Kanada, sore hari. Ya kan? Jangan-jangan malam ini saya wafat. Coba tumbuhkan itu. Jadi udah siang di waktu Indonesia bagian barat. Jangan-jangan petang ini, sore ini saya wafat. Di Amerika, Kanada, nanti malam, jangan-jangan eh, nanti malam, tengah malam saya wafat. Di Indonesia, waktu sore datang, jangan-jangan malam ini saya wafat. Di Amerika, menjelang subuh, jangan-jangan siang ini saya wafat dan seterusnya. Coba itu dulu lah, tumbuhkan itu. Kenapa begitu, Ustaz? Itu yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Supaya apa? Supaya ada rasa ketakwaan. Oh, saya lagi sibuk. Kalau begitu, saya nggak usah sibuk aja. Langsung zikir aja, baca doa. Enggak, ketika Anda lihat kesibukan itu, itulah ibadah kita. Asalkan kesibukannya, mulailah segala perbuatan dengan nama Allah. Taruhlah tukang ojek. Jangan-jangan pagi-pagi dia keluar naik motor. Jangan-jangan siang ini saya wafat. Yang terjadi apa? Dia berzikir. Ya Allah, kalaupun aku wafat, aku dalam keadaan fi sabilillah, mencari nafkah untuk anak dan istri. Maka dia selalu berzikir, beristighfar, karena siangnya wafat. Buahnya, buahnya adalah ketika dia selalu beristighfar, segala urusannya dimudahkan, rezekinya dimudahkan. Tes, tes. Ya, wah saya kalau lagi sibuk di kantor, kerjaan banyak depan komputer, masa mikirin mati. Justru ketika kita kerja itu, kita fi sabilillah dengan zikrullah, banyak istighfar, istighfar. Maka dimudahkan urusan. Rezekinya dimudahkan,
Karena istighfar itu dahsyatnya luar biasa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan berarti, saya siang ini janjian wafat. Ninggalin semuanya, kita duduk di sajadah zikir. Enggak begitu. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku semua total adalah ibadah kepada Allah. Nah, pemahaman ibadah inilah yang harus diperluas. Coba itu. Jadi kalau itu ditumbuhkan, ya Allah ini hidup milik engkau, tubuhku milik engkau. Engkau yang punya, engkau yang mengatur. Pertanyaan saya sederhana, ada nggak di dunia ini orang yang mau sakit? Nggak ada. Tiba-tiba pagi-pagi berandai-andai ada muntah-muntah, pusing, lehernya pegel. Padahal kita maunya sehat-sehat saja. Siapa sih yang mau muntah-muntah, pusing? Nggak ada. Subhanallah. Ada orang bangun-bangun, tiba-tiba nggak bisa digerakkan kakinya, langsung dibawa ke rumah sakit. Stroke. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Siapa sih yang mau sakit? Nggak ada. Ini menunjukkan tubuh bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah. Dan tubuh akan ada pertanggungjawaban. Subhanallah. Bukankah kalau ada sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu bentuknya opsional, memilih A atau B. Pertanyaannya, lihatlah mayoritas lembaran hidup kita. Mayoritas lembaran hidup kita A sesuai dengan prediksi kita, B unpredictable, di luar perkiraan kita. Bukankah kita tahu bahwasanya mayoritas lembaran hidup ini adalah unpredictable? Sekarang Bapak Ibu detik ini di mana posisinya? Itu unpredictable. Loh, ini di rumah saya. Loh, bukankah ini tidak Anda prediksikan bahwasanya ini menjadi rumah Anda, tanah ini? Kita lahir di mana, di kecil di mana waktu TK, SD, SMP. Sekarang tinggal di sebuah tempat. Yang tempat ini kita pun tidak tahu. 100 tahun yang lalu di belakang kita, rumah ini, tanah ini milik siapa? 100 tahun yang ke depan, tanah ini milik siapa? Milik Allah, benar. Tapi siapa yang manusia mana yang menguasai? Kita tidak tahu. Saya tinggal di Jakarta. Nah, dulu ini mungkin dikuasai oleh orang-orang Betawi. Kita wafat, jangankan 100 tahun yang akan datang. 20 tahun depan, belum tentu ini milik kita. Kita wafat, dijual sama anak-anak kita, bagi-bagi waris milik orang lain. Bukankah tanah dan rumah ini dulu juga milik orang lain? Berarti kita cuma transit. Memang dunia sertasinya adalah tempat transit. Sebagaimana Bapak Ibu kita transit, yaitu Adam dan Hawa. Nanti balik ke akhirat. Subhanallah. Jadi semua adalah unpredictable. Lihat pasangan hidup kita. Unpredictable. Di luar prediksi. Wah, ini jadi pendamping hidup saya. Lihat anak kita. Unpredictable. Di luar prediksi kita. Oke, lihat ke atas. Bapak ibu kita. Kakek nenek kita. Unpredictable. Apa iya ketika kita lahir, kamu mau dilahirkan di mana? Oh, dari orang yang soleh, yang pinter, yang kaya. Enggak begitu. Di luar prediksi. Jadi ini kehidupan. Maka kehidupan ini harus dikembalikan pada Allah, namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang dipuji hanyalah Allah, la ilaha illallah. Rabbun yang mencipta, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan alam semesta. Ilahun yang dipuji, yang diagungkan, yang dibesarkan. Maka yang dipuji Allah. Kemudian ingat, ini semua kan kullu syai' halik illa wajh. Semua akan habis, hilang, lenyap kecuali Allah. Nah, ketika kita kembali kepada Allah, itulah pertanggungjawaban. Bukankah orang-orang yang wafat di dalam kubur, di dalam tanah, yang detik ini di dalam tanah, dan mereka sudah di alam barzah, kalau kita tanya satu-satu, kamu mati kapan? Saya meninggal jam 10 pagi. Oh, waktu jam 7 pagi, apakah Anda tahu jam 10 itu nanti akan wafat? Jawabannya tidak tahu. Di luar prediksi. Kamu wafat kapan? Jam 1 malam. Oh ya?
Ketika kamu jam 10 malam, kamu tahu nggak nanti jam 1 malam akan wafat? Tidak tahu. Orang jam 10 malam aja saya lagi makan mie tek-tek di pinggir jalan, dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa berdialog dengan orang-orang di dalam kubur, semuanya mengatakan tidak tahu. Loh kalau tidak tahu dalam keadaan sehat atau wafat, bukankah sekarang kita akan merasakan sebagaimana mereka yang merasakan? Subhanallah. Maka mari kita ingat kematian setiap saat. Yang keluar adalah perilaku yang teratur, terjaga, dan terpelihara. Sehingga kita taat kepada Allah. Yang kedua, selalu berzikir kepada Allah. Jadi, apakah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah Anda aktif? Lihat saja. Apakah kita berzikir berdiri, duduk, atau berbaring? Hush, nggak berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Itulah tanda tauhid rububiyah kita sedang mati. Kalau kita ngeliat tubuh kita, wih, keren. Rumah kita, wih, keren. Wih, semuanya keren, keren. Itulah mati, tangan. Tapi kalau kita ngeliat tubuh kita dari Allah, ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, ya Allah. Kita ngeliat rumah kita, kendaraan kita dari Allah, ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Zikir terus. Yang kedua, apakah Anda betul-betul hidup bahwasanya kematian itu ada di depan mata? Lihat perilaku kita. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apakah Anda baik Islamnya? Kebaikan Islam seseorang dikala dia meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia. Hadis Rasulullah SAW. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.